Sounding itu di Telegram. Cuman saya mengingatkan kembali ya para peserta untuk menyiapkan sebelum eh, kegiatan workshop dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga salam sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita telah diberikan kesempatan ya untuk belajar bareng, diskusi bareng, menambah soft skill bareng, yaitu terkait dengan desain mudah dengan aplikasi Canva. Wah, sangat menarik ini. Insya Allah bersama Dr. Uci Putri ya yang akan menemani. Tapi sembari apa namanya kita sebelum mulai ya, saya mohon izin ya, saya selaku moderator yang akan mendampingi dari awal hingga akhir. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Ihsan Alif. Saya relawan dari BSMI Kota Makassar, juga berperan sebagai koordinator divisi media dan informasi di BSMI Kota Makassar. Jadi kalau misalkan ada admin yang bernama BSMI Society yang ada di sini ya, nah itu alhamdulillah salah satu pengelolanya saya gitu ya. Terima kasih. Jadi ini ada juga beberapa anggota dari seluruh Indonesia ya, BSMI relawan, mau itu yang dari relawan internal atau masyarakat umum ya Mas Hafiz ya. Ini kayaknya dibuka untuk umum juga. Oke. Izinkan saya selaku moderator karena ini adalah parallel session yang dari workshop pertama sudah dilakukan dan ini adalah workshop dengan agenda kegiatan yang kedua, yaitu terkait dengan desain mudah dengan Canva oleh Dr. Uci Putri dari Humas BSMI Kota Malang. Tapi sebelum saya memperkenalkan atau memberikan kesempatan kepada Dr. Uci ya, saya ingin membacakan dulu ya rundown kegiatannya kita. Jadi pembukaan untuk kesempatan acara ya, susunan acara pada kesempatan kali ini yaitu pembukaan oleh saya selaku moderator dan penyampaian materi oleh pembicara Dr. Uci Putri dari Humas BSMI Kota Malang, dan itu sampai jam 11 ya. Terus sampai jam 11 pukul 11.30 yaitu tanya jawab, dan 11.35 ya, penutupannya. Jadi kita kembali ke acara yang pertama. Marilah kita membuka acara workshop kedua ini, workshop dari Humas Humas Media Nasional, Humas BSMI Media Nasional ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya melanjutkan acara berikutnya ya, ada beberapa yang perlu teman-teman perlu siapkan ya sebelum acara dimulai ya. Ini kayaknya sudah disounding oleh Mas Hafiz di grup Telegram. Saya cuman mengingatkan kembali, yaitu yang pertama ya, jika menggunakan handphone ya, jadi nanti tolong perangkat kerasnya, baik itu mau handphone, mau PC atau mau laptop itu disiapkan ya. Tapi khusus untuk yang menggunakan handphone ya, silahkan untuk install terlebih dahulu aplikasi Canva ya. Jadi di App Store kayaknya sudah tersedia ya, tinggal diinstal. Terus instruksi yang kedua, jika menggunakan laptop atau PC, silahkan masuk ya ke canva.com. Jadi www.canva.com dengan posisi teman-teman sudah login ya. Jadi sudah login di Canva. Kalau memang belum ada akun Canva-nya ya, bisa untuk
sign in dulu ya. Jadi daftar dulu, terus baru masuk login untuk canva.com-nya. Instruksi yang ketiga sebelum pelatihan dimulai ya, akan ada penugasan ya. Jadi akan ada penugasan yang diberikan nanti pemateri. Jadi tugas desain itu nanti akan dikirim ke grup Telegram untuk direview oleh pemateri. Pengiriman tugas dibuka sampai Selasa 28 September 2021. Jadi nanti sembari ya kegiatan desain Canva yang dibawakan oleh Mbak Uci Putri itu nanti ada tugas-tugasnya juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalau nggak salah kemarin juga Mas Hafiz telah memberikan logo ya, logo BSMI. Itu bisa nanti digunakan dalam sesi workshopnya atau dalam penugasannya nanti. Oke, kalau begitu ini sudah memasuki sebenarnya sesi pemateri ya dari Dr. Uci Putri dari Humas BSMI Kota Malang. Saya coba menyapa Dr. Uci. Selamat pagi, Dr. Uci. Iya, selamat pagi, Pak. Ya, salam sehat selalu, Dok. Ya, salam sehat juga, Pak. Ya, ini semboyan salam sehat ini sangat tren saat ini, Mbak Uci ya. Karena memang kita harus saling mendoakan semoga selalu senantiasa semua sehat, Mbak. Oke, apakah Mbak Uci sudah standby dengan device-nya, Mbak? Sudah, Pak. Sudah Oke, standby. sudah ya Mbak Uci ya. Oke, kalau begitu Mbak Uci, kalau roda bolanya saya serahkan ke Mbak Uci, apakah sudah siap? Siap, sudah. Oke deh. Terima kasih. Saya mohon izin ya memberikan kesempatan kepada Dr. Uci Putri untuk membawakan materi terkait dengan desain mudah dengan Canva. Oke. Waktu dan kesempatan Mbak Uci, silakan. Terima kasih kepada Pak Ihsan telah memberi kesempatan kepada saya nggih untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin di sini kita akan sharing ya terkait desain menggunakan aplikasi Canva. Di sini mungkin juga saya masih belajar, tapi kita sama-sama belajar nggih di sini sebagai humas dari BSMI di wilayah masing-masing. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama nggih dalam acara dari Humas BSMI nggih untuk membahas terkait salah satunya adalah desain. Nah, di sini mungkin saya akan menge-share mengenai desain Canva ya, yang merupakan salah satu aplikasi desain yang dapat kita akses oleh semua usia ataupun menggunakan gadget apapun ya, kayak gitu. Nah, mungkin nanti jika dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, boleh langsung juga mengangkat tangan ataupun yang lainnya. Saya izin share screen ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dahulu, nama saya Mbak Uci Putri Maulida, biasa dipanggil Mbak Uci dari Humas BSMI Kota Malang. Mungkin langsung saja ya, saya mulai. Apakah sudah terlihat, nggih? Sudah Mbak Uci. Ya, Kak. Sampun, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai desain mudah dengan Canva. Dengan saya Kak Uci Putri Maulida. Mungkin di sini manggilnya Kak Uci saja, nggih. Jangan dipanggil dokter atau ibu juga nggak apa-apa. Selanjutnya ini ya, jadi mari ekspresikan kreativitas kita dengan menggunakan salah satu media atau platform desain ya yang ada di
di ini ya, di internet gitu. Karena kan mungkin sekarang sudah zamannya internet dan aplikasi desain itu ternyata ada yang memudahkan kita gitu. Jadi meskipun mungkin kita tidak memiliki latar belakang desain yang mapan, tapi kita bisa juga untuk mengekspresikan kreativitas kita dengan salah satunya adalah aplikasi Canva. Jadi kalau mungkin kita tahu ya beberapa aplikasi yang kita temui itu ada seperti Corel, kemudian ada Photoshop, kemudian juga pakai Adobe Illustrator. Nah, tapi mungkin dalam pengaplikasian aplikasi-aplikasi yang lain mungkin kita butuh ilmu atau skill tersendiri ya, dan itu nggak bisa dipelajari kalau kita nggak belajar gitu kan, seperti di Corel atau Photoshop atau AI ini gitu. Ya bisa juga sebenarnya otodidak ya, tapi mungkin agak susah juga gitu untuk pengoperasiannya. Nah, ternyata kita dikasih kemudahan akses untuk menggunakan aplikasi Canva yang ini juga terhubung dengan internet, ataupun juga sebenarnya offline juga bisa ya. Dan ini bisa kita gunakan di HP kita ya, atau gadget kita yang bisa kita bawa gitu, sehingga aplikasi ini cukup mudah gitu untuk mendesain apapun gitu yang ingin kita butuhkan. Apalagi di sini Bapak Ibu merupakan humas ya, humas atau bagian dokumentasi atau desain dari masing-masing BSMI di wilayahnya. Sehingga di sini mungkin kita akan belajar sedikit mengenai aplikasi Canva ini. Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah pernah mengoperasikan aplikasi Canva nggih? Jika sudah, mungkin bisa dituliskan di chat ya yang sudah pernah menggunakan Canva. Gitu. Oh ya, sudah pernah ya berarti. Ya berarti sudah banyak ya yang sudah menggunakan Canva. Nah, berarti pas banget mungkin di sini kita akan sharing-sharing ya terkait desain di Canva ini. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, jadi kenapa sih kita itu mendesain dengan HP ya? Jadi desain dengan HP ini memiliki beberapa kelebihan ya, yaitu salah satunya kita bisa mendesain kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, dan dengan siapapun. Tapi juga jangan pas waktu komunikasi dengan orang kita mainan HP, nah itu jangan sampai juga ya. Tapi intinya adalah kita bisa mendesain kapanpun waktunya, ketika misalnya waktunya kosong gitu ya, ataupun dimanapun saat sedang waktu kosong sedang menunggu orang gitu. Nah, itu kita bisa mendesain jika kita memiliki target atau deadline desain misalnya. Kemudian juga kita bisa memaksimalkan gadget yang kita miliki gitu, meskipun hanya menggunakan HP saja. Kan mungkin banyak orang terkendala mendesain selain karena skill yang kurang, juga mungkin karena laptop yang tidak mumpuni gitu. Misalnya harus mendownload tadi ya Corel atau Photoshop atau AI gitu ya. Tapi ternyata kita juga bisa mendesain walau hanya dengan HP saja. Nah, salah satunya adalah dengan aplikasi Canva ini. Dan kemudian jika ada revisi pun kita juga bisa tinggal membuka HP kita, karena kan sekarang sudah zamannya internet ya, dan Canva ini terhubung dengan internet. Jadi ketika kita mau merevisi desain kita, nah itu kita bisa dengan mudah membuka aplikasi Canva di HP, kemudian kita bisa mengeditnya, dan desain dengan Canva ini bisa di-save secara otomatis, sehingga kita tidak perlu khawatir gitu jika misalnya kita salah pencet kemudian kita ke logout atau lain sebagainya, karena akan ter-save secara otomatis. Nah, ini adalah contoh-contoh desain ya yang akan kita bahas. Jadi beberapa ukuran desain itu ada yang ukurannya persegi panjang, ataupun desain yang sekarang kan mungkin aplikasi sosial media yang sering kita gunakan adalah Instagram ya. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan Instagram itu sebagai platform digital untuk promosi apapun, seperti promosi BSMI itu bisa menarik kayak gitu ya. Nah, itu kita bahas beberapa ukuran yang ada di Instagram.
Nah, seperti ukuran post feed persegi ya, yang biasanya kita lihat di feed Instagram. Nah, ketika kita ingin mendesain, pastikan ukurannya itu pas gitu ya. Kalau ukuran satu feed sendiri di Instagram itu ukuran kanvasnya adalah 180 pixel kali 180 ya. Jadi persegi antara tinggi dan lebarnya. Ini saya kasih contoh dari desain dari Yayasan My Life Malang ya. Kebetulan di sini saya juga tim media dari My Life Malang. Kemudian juga kita harus memperhatikan ukuran font, baik itu font dari judul yang di mana judul itu kan suatu hal yang penting ya, tempat kita itu mengenalkan apa sih yang ingin kita sampaikan kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikan ukurannya yang pas. Apa ukuran yang tepat gitu ya untuk judul, kemudian untuk subjudul seperti apa kayak gitu ya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan supaya orang lain yang menangkap desain kita itu tidak salah lihat gitu ya. Misalnya judulnya jauh lebih kecil dibandingkan perintilannya kayak gitu. Nah, itu kan jadinya malah gagal fokus ya. Jadi kalau bisa ketika kita ingin mendesain, kita harus tahu ukuran font itu sendiri agar orang lain yang membaca desain kita itu bisa membaca dengan baik. Kemudian juga yang terpenting adalah jeda antar elemen desain itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kita mendesain itu mepet-mepet ya, sehingga kesannya jadi tidak rapi kayak gitu. Kemudian kita jangan lupa untuk memberi margin ya di bagian pinggir-pinggiran dari desain ini supaya ketika orang lain yang melihat itu minimal tidak terpotong ya bagian tepinya kayak gitu, dan bisa fokus di area tengah margin ini. Nah, kira-kira biasanya adalah 85 pixel. Nanti biasanya di Canva itu ada marginnya ya, jadi sudah bisa ditentukan dari Canva-nya sehingga kita lebih dimudahkan lagi ya untuk mendesain dengan menggunakan Canva ini. Nah, kemudian juga ketika kita desain pada feed panjang, itu juga sama ya, perhatikan ukurannya. Jadi ukuran untuk desain post feed panjang itu kira-kira adalah 180 kali 1350 ya. Jadi lebih panjang bagian tingginya kayak gitu. Dan juga sama ya, perhatikan ukuran font dan jeda antar elemen desain. Jadi benar-benar diperhatikan apa judulnya itu harus lebih besar dibandingkan bagian yang lain. Terus kemudian hal-hal yang menjadi kunci dari poster itu atau desain itu juga harus ditonjolkan. Misalnya ini memiliki warna yang berbeda dan diberi background atau lain sebagainya. Kemudian area yang akan tampak dalam desain feed yang panjang ini adalah persegi tengah saja ya. Jadi pastikan kita mendesain di bagian tengah ini gitu, jangan di bagian marginnya. Karena ketika muncul di feed itu hanya bagian persegi, bagian tengah saja. Kayak gitu. Dan tetap sama ya, diberikan margin kira-kira ya sekitar 85 pixel ya di bagian samping kanan dan samping lebar dan tingginya kayak gitu. Nah, kemudian juga sama ya, story Instagram itu ukurannya 180 kali 600 dan ini diberi jeda margin atas dan bawah, usahakan diberi jeda ya, dibuat agak lebar karena biasanya ada space untuk komentar ya. Kalau misalnya kita membuat story di Instagram, ketika orang lain ingin berkomentar di bagian bawahnya kan pasti akan naik ya. Nah, pastikan desain yang utama itu tetap selamat gitu ya, tidak tertutup oleh bagian komentar ataupun nama akun di story Instagram. Biasanya di atas kan juga ada nama akun ya. Jadi pastikan apa yang kita ingin sampaikan itu ada di tengah gitu. Dan marginnya juga sama ya, diberi kira-kira 85 pixel gitu. Nah, ini saya share mengenai beberapa hal yang bisa membuat konten kita itu menjadi hancur. Ini saya dapat dari Skygraver ya, @Skygraver di akun Instagram. Itu adalah ada 5 ya. Jadi banyaknya kalimat dalam desain kita. Nah, kalau bisa itu jangan terlalu banyak, tapi pastikan yang penting itu masuk kayak gitu ya. Jadi yang penting-penting saja, tidak perlu harus banyak-banyak. Kecuali kita membuat poster
misalnya poster ilmiah atau lainnya, nah itu kan butuh banyak kalimat ya. Tapi kalau misalnya hanya desain untuk poster biasa ataupun untuk mengundang acara atau supaya itu menarik, itu usahakan jangan banyak kalimat. Kemudian warna yang tidak match. Jadi warna yang tidak match ini malah menjadikan orang lain yang membaca itu malah menjadi tidak mau melihat gitu, karena ketika dilihat ternyata warnanya membosankan atau seperti apa. Nah, kalau bisa itu kita cari warna yang match dengan apa? Dengan kita bisa menggunakan cara mencari palet warna ya. Nah, ini bisa kita cari juga di Google ataupun di web yang lain ya, palet-palet warna. Di Canva sebenarnya juga disediakan, biasanya warna yang serupa itu bisa disediakan otomatis oleh Canva itu sendiri. Kemudian untuk banyak kalimat tadi juga kita ambil poin-poin saja, jangan semuanya dicantumkan dalam poster kita. Kemudian juga kalau di Canva sendiri, ketika konten itu mulai bosan, itu biasanya karena juga banyaknya elemen ya yang tidak penting. Nah ini mungkin nanti kita bahas ya elemen-elemen di Canva itu apa saja gitu. Dan pastikan juga ukuran-ukuran dari elemen itu sesuai gitu. Misalnya yang memang elemen itu penting, ya ukurannya lebih besar daripada yang kurang penting, misalnya seperti itu. Kemudian juga banyaknya font. Nah, banyaknya font ini juga akan membuat konten yang kita buat itu menjadi hancur. Jadi kalau bisa, cukup 2 atau 3 font saja ya, maksimal 3 font dalam satu desain. 2 itu juga lebih bagus ya. Jadi intinya adalah jangan terlalu banyak font yang akhirnya orang lain ketika membaca itu menjadi bosan. Terus juga terlalu mepet ya, jadi jarak antar masing-masing tulisan atau isi dari desain kita itu terlalu mepet, sehingga membuat orang lain itu jadinya tidak tertarik dengan desain yang kita buat. Nah, untuk BSMI Kota Malang sendiri, kita memiliki beberapa ketentuan ya. Ini karena menggunakan Canva, jadi font yang kami gunakan kemarin berganti. Tapi kalau sebelum-sebelumnya biasanya kami pakai font yang Century Gothic ya. Jadi biasanya di SOP BSMI Kota Malang itu kita membuat font-font yang harus digunakan oleh pembuat desain kan, karena anggota humas misalnya itu kan tidak hanya satu orang saja ya, jadi misalnya banyak orang. Nah, alangkah baiknya ketika kita mendesain itu harus serupa gitu. Jadi sama antara desain satu dengan desain yang lainnya. Dengan apa? Minimal dengan font yang sama, kemudian tone warna yang sama. Jadi masing-masing komunitas kalau bisa juga memiliki SOP desain tersendiri supaya apa yang didesain itu menjadi rapi kayak gitu. Nah, kalau di BSMI Kota Malang ini menggunakan Advent Pro, kemudian untuk subjudulnya pakai Amaran. Nah, kalau bisa hanya 2 font ini saja kayak gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak font, tapi kalau bisa minimal mencantum 2 font ini. Terus juga menggunakan tone warna yang sama kayak gitu. Nah, kalau BSMI Kota Malang kita memakai 3 tone warna ini. Jadi dalam suatu desain minimal harus mencantum 3 ini kayak gitu. Dan juga jangan banyak-banyak warna. Jadi intinya seragam gitu ya antara desain yang satu dengan yang lainnya, meskipun yang mendesain itu berbeda orang. Seperti itu. Nah, ini contoh desain dari BSMI Kota Malang sendiri. Jadi ada font yang sama gitu ya, kemudian tone warna yang sama kayak gitu. Nah, mungkin kelemahannya di sini masih ini ya, jaraknya mungkin masih terlalu mepet, kemudian juga tulisannya masih terlalu banyak, karena kan memang ini kemarin tujuannya untuk poster edukasi ya, seperti itu. Nah, tapi di sini kelebihannya fontnya sama, sehingga tidak membuat orang lain yang membaca itu terlalu bosan, itu seperti itu, dan tone warnanya juga digunakan. Nah, ini contoh dari desain My Life sendiri. Jadi ada margin antara lebar dan tingginya gitu, sehingga
rapi ketika dilihat, dan ketika dilihat di feed itu ya kita bisa melihat mana yang bagian penting itu berada di tengah, kemudian bagian yang kurang penting itu berada di bagian tepi kayak gitu. Terus habis itu juga fontnya itu sama ya. Jadi kan ketika orang lain atau audiens membaca desain kita itu menjadi tertarik kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung saja ya, nanti kita akan belajar mengenai apa saja sih yang ada di aplikasi Canva. Nah, jadi di aplikasi Canva sendiri nanti kita akan melihat ternyata di aplikasi Canva juga disediakan ini ya margin ya, sehingga ketika kita mendesain itu kita minimal ada tanda untuk supaya desain kita itu fokus di bagian tengah kayak gitu. Kemudian juga nanti kita akan melihat bahwa di Canva sendiri ini ada beberapa fitur ya yang diberikan Canva untuk bisa kita gunakan, baik itu orang awam sekalipun bisa memilih gitu ya, dan dengan mudah. Nah, ini ada shape, kemudian juga ada ini shape ini ada di bagian elemen. Kemudian juga kita bisa mengupload gambar, kita bisa memberikan tulisan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ketika kita mendesain ya, nanti mungkin akan kita bahas kayak gitu. Nah, di bagian teks sendiri atau bagian tulisan pun juga banyak ya pilihan-pilihan yang disediakan Canva ini. Jadi ada font yang berbagai macam, kemudian juga ada warna yang disediakan, juga ada efek ya. Jadi kita diberikan pilihan untuk memberikan efek pada tulisan yang kita buat kayak gitu. Nah, ini beberapa elemen efek yang bisa kita gunakan ya ketika kita mendesain di Canva. Itu kita bisa menggunakan glitch, kemudian bisa menggunakan glitch ini kayak apa ya? Kayak bayangan glitch gitu ya. Terus habis itu juga bisa hand drawn frame ini menggunakan ini ya apa namanya gambaran tangan. Nah ini biasanya yang sering digunakan teman-teman konten kreator ya. Kemudian juga ada land art, kemudian ada wavy lines, spark dan brush. Nah ini mungkin bisa kita gunakan supaya konten atau desain kita itu terlihat menarik. Nah ini beberapa akun yang bisa kita pelajari ya untuk mendesain Canva meskipun secara pribadi ya, ini bisa diikuti gitu ya di akun Instagram ada Skegraver, ada Syamas Fitria, Neri Supanji, Muhammad Iyad, dan Avokedit. Ini beberapa akun yang bisa kita belajar dari akun ini ya untuk mendesain meskipun sendirian kayak gitu. Nah, mungkin dari ini saja apakah ada pertanyaan ya sebelum kita mulai demonya? Terima kasih Mbak Uci atas waktunya untuk memberikan materi pengarahan sedikit ya Mbak sebelum kita melakukan penugasan atau praktik secara langsung. Oke, kita mungkin buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sembari Mbak Uci menyiapkan perangkat-perangkatnya ya. Oke, apakah ada? Sembari kita menunggu, aku ada pertanyaan Mbak Uci. Ini Canva aplikasinya kan gratis nih Mbak. Apakah memang aplikasi yang gratis itu kan biasanya ada anunya ya Mbak ya, batasan-batasannya gitu loh Mbak untuk mengakses sesuatu gitu Mbak. Nah kira-kira apakah memang batasan-batasan yang gratis itu tidak menghambat proses kreativitas di Canva Mbak? Kira-kira Mbak gimana pandangan Mbak Uci? Oh iya. Izin jawab ya. Jadi meskipun Canva ini ada yang statusnya gratis dan ada yang statusnya pro ya atau berbayar, namun fitur-fitur yang diberikan di Canva yang free ini juga lumayan banyak gitu. Jadi sejago-jagonya kita saja mengaplikasikan fitur yang disediakan di akun yang free ini. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa
ya mengambil yang terbaik menurut kita, insya Allah bisa kok kita menghasilkan karya yang bagus seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, saya buka pertanyaan untuk para relawan atau yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan. Sebelum memulai ini ya, praktik ya. Oke, Mas Nugraha dari BSM Jakarta. Saya mau mempersilakan Mas Nugraha, mau voice apa langsung atau gimana Mas Nugraha? Silakan. Oh, di sini kan Mbak. Mas. Terkait desain, halo, saya Nugraha dari Jakarta, BSM Jakarta. Terkait untuk desain Canva kan di sini fasilitasnya untuk yang free lumayan banyak gitu ya. Cuman untuk yang pro, saya mau tanya kisaran itunya harga berapa ya? Mungkin Mbak Uci udah apa namanya? Udah beli atau mungkin mengetahui rincian harganya kayak gitu. Dan fasilitas apa aja sih kelebihannya untuk yang pro? Ya, kalau untuk pro sendiri sebenarnya saya menggunakan yang free ya, jadi belum pakai yang pro. Cuma untuk ketentuan harganya biasanya dicantumkan ya di bagian bawahnya gitu. Dan sebenarnya kalau fasilitas di pro memang jauh lebih banyak ya, seperti background eraser ya. Nah itu cukup sebenarnya kalau bisa kita pro, kita apa namanya punya akun pro menggunakan desain eraser itu, background eraser itu lebih bermanfaat gitu untuk mendesain kita. Jadi kita tidak perlu untuk menghilangkan background belakang dari misalnya dari gambar yang ingin kita pakai kayak gitu. Dan banyak sih fitur-fitur yang disediakan dari Canva yang Pro ini. Seperti itu, Pak. Ya, baik, makasih Mbak. Oke, saya perlu Izin, ingatkan. Oh ya, silakan Kak. Oh mantap sih akun Mbak admin. Halo. Silakan Kak Idam. Ya, terima kasih ya. Mungkin sedikit melengkapi jawaban dari narasumber bahwa kalau Mantap SME Health itu memang sudah menggunakan ya fasilitas Pro dari Canva ini. Selain memang untuk ketersediaan gambar dan bahasanya mungkin fasilitas-fasilitas gambar dan animasi-animasinya kan itu kita bisa full akses ya tanpa harus adanya watermark. Itu salah satu keunggulannya. Kedua, tadi juga ya dikatakannya bahwa ada fitur-fitur yang sangat memudahkan kita seperti background eraser itu kalau misalnya kita mau bikin desain ya foto narasumber mau dikasih hilang backgroundnya itu mudah sekali, tinggal satu kali klik hilang dan sangat rapi ya. Makanya sekarang tim dari kami juga menggunakan itu. Cuma sebenarnya gini, kalau harga sih kalau kita lihat di websitenya itu sekitar 700.000 ya per tahun. Cuma begini, maksudnya dari kemarin memang saya sudah memberitahukan bahwa kalau teman-teman ada pakai Canva dan ingin menggunakan fitur premiumnya silahkan di-share saja kontennya itu ke kami, nanti bisa kami bantu untuk unduh. Jadi seperti itu yang biasa saya pakai. Jadi teman-teman di luar itu yang bukan akunnya pro, dia bikin dengan fasilitas pro, tapi nanti dia share ke kami kontennya. Nanti saya yang downloadkan. Jadi terdownload sebagai fitur pro dengan semua akses-aksesnya seperti itu. Dan itu saya buka juga kesempatan bagi teman-teman ya di BSMI kalau mau memanfaatkan itu silahkan. Nanti japri aja hasil desainnya di Canva, nanti kami yang downloadkan gitu. Itu, terima kasih. Nah, itu mungkin dari Mas Idam ya. Jadi bisa titip di akunnya Mantap BSMI ya nanti untuk mendownload dari posternya. Memang kalau Pro ini memang banyak ya kelebihannya kalau misalnya sudah memiliki akun Pro seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman punyanya akun yang free,
ya enggak apa-apa kita menggunakan akun yang free dan dimaksimalkan gitu ya. Nanti untuk mendownloadnya bisa nitip didownloadkan oleh Mantap BSMI seperti itu. Moderator menghilang. Oh iya, sepertinya terlempar gitu. Ini mungkin ada pertanyaan ya di chat. Ini ada Mas Dava ya, mau tanya Kak, saya sudah punya karya tipografi di Instagram saya. Apakah itu termasuk desain juga ya? Kalau setahu saya, semisal itu hasil karya kita ya termasuk desain gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya tipografi ataupun hasil karya yang kita buat itu memiliki kesamaan karakter ya. Jadi kalau bisa jangan yang terlalu beda. Kalau kita punya suatu khas tersendiri, ya dihidupkan khasnya itu supaya orang lain yang membaca itu tahu gitu karya kita itu seperti ini kayak gitu. Jadi jangan berubah-ubah. Seperti itu sih. Ya. Yang terpenting kalau ya apapun yang kita buat itu kan sebenarnya juga termasuk desain ya, buah karya kita gitu. Tapi tinggal menentukan kita aja gitu ya, apakah menarik atau enggaknya kayak gitu. Nah, supaya menarik, mungkin apa yang kita desain itu memiliki kesamaan seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, dari Mas Dava. Oh ya, terima kasih. Nah ini Pak Ihsan sudah kembali. Wah, mohon maaf ini saya tiba-tiba terputus dan koneksinya nggak stabil. Mohon izin untuk mengarahkan kembali ya Mbak. Oke, tadi udah dijawab ya, sudah dibantu dengan Kak Idam, dan saya kayaknya masuk dan join kembali, dan kolom chatnya ada pertanyaan ya di chat tadi ya Mbak Uci ya. Saya lupa untuk membacakan. Apakah sudah terjawab Mbak Uci? Sudah Pak. Oke, sudah. Oke, Mbak. Oh, ini ada lagi yang bertanya Mbak Uci dari Mas Ulil. Apakah sudah terjawab juga Mbak? Untuk Pak Ulil belum. Oke, silakan Mas Ulil. Waktu, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya Mas Ulil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua kita. Terkait ini ujung tombaknya BSMI lah, maksudnya itu humas dan medianya kan. Itu tergantung dari kreatifnya kita. Jadi mungkin ini saya tanyakan tuh apa mengenai pembuatan logo itu, memang harus logo BSM itu tidak boleh dirubah kan, tetapi boleh mencantumkan nama provinsi atau kabupaten di bawahnya gitu. Untuk apa tadi sempat disinggung tentang pro ini juga, saya udah lihat websitenya tuh per bulannya tuh 75.000. Jadi mungkin BSMI cabang atau lain-lain kan bisa menganggarkan itu sehingga tim media tuh fokus standby di masing-masing gitu kan. Jadi kita yang jadi tim medianya itu tidak kebingungan untuk mendesain gitu. Itu aja sih untuk pembuatan logo tuh boleh mencantumkan BSMI nama cabang atau gimana di bawah BSMI itu. Oh, okay. Mungkin ini lebih ke Pak Hafiz ya untuk menjawab. Ya, untuk Mas Hafiz, ya. Mas Hafiz kayaknya lagi tidak di tempat Mbak Uci. Tadi izin untuk jemput anaknya katanya, Mbak. Ya, ini sekedar saran ya Mas Ulil untuk kita semua selaku BSMI mau di tingkat daerah, wilayah maupun cabang gitu ya Mas Ulil. Terima kasih Mas atas saran dan ininya.
masukannya kepada kita semua. Mudah-mudahan setelah mengikuti acara desain Canva ini ya, kita sudah bisa menganggarkan ya, karena yang harapannya yang ngikut pelatihan ini sudah bisa setidaknya mengetahui dasar-dasar Canva seperti itu, sehingga Pak Ketua dari masing-masing wilayah bisa menganggarkan. Oke, terima kasih Mas Ulil. Oke, karena waktu Mbak, apakah Mbak Uci sudah bisa melakukan sesi praktik langsung Mbak Uci? Oh iya, langsung saja ya kalau begitu. Iya, Mbak. Saya izin share screen lagi. Sebelumnya Bapak Ibu apa sudah membuka aplikasi Canva-nya nggih? Sudah belajar dari semalam. Nggih, bagus nggih berarti ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya mau ngasih masukan juga nggak apa-apa banget nggih Bapak Ibu gitu. Kita di sini sama-sama belajar kayak gitu. Sebelumnya saya juga biasanya pakai Photoshop, itu pun juga tidak yang apa namanya jago-jago banget, tapi yang penting kita bisa memaksimalkan yang ada seperti itu. Nah, ini saya izin share screen ya terkait aplikasi Canva. Mohon maaf juga saya menggunakan laptop ya jadinya, karena ternyata di HP agak error ketika harus di screen mirror ya. Nah, jadi ketika kita masuk ke aplikasi Canva, nanti yang pertama muncul adalah bagian halaman ini ya. Nanti di sini kita dikasih pilihan ya, ada all your design. Nah, ini kalau misalnya kita pernah mendesain gitu ya, itu kita bisa melihat desain-desain kita sebelumnya. Kemudian juga ada share with you. Kalau misalnya, jadi Canva ini juga kita bisa bekerja sama ya, ketika kita ingin mendesain. Misalnya kita dalam satu tim ya, nah itu bisa kita barengan sama teman-teman yang lain, itu bisa. Ini dengan share with you ya. Kemudian juga ada ini trash gitu ya, tempat pembuangan ataupun folder yang lain. Nah, kemudian di Canva sendiri ini juga banyak ini ya, aplikasi, pokoknya banyak sekali yang disediakan. Kita bisa membuat PPT pun juga bisa menggunakan Canva, dan cukup banyak ya fitur template yang disediakan. Kemudian juga Instagram post yang mungkin nih akan kita buat ya nanti. Kemudian juga poster ataupun story dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa membuat video ya dengan menggunakan aplikasi Canva. Ini saya hanya menggunakan aplikasi Canva yang free. Nah, kalau kita ingin mendesain ya kita buat create a design ini. Kemudian kita pilih ya ukuran yang akan kita gunakan. Sebenarnya kita pilih ini ya, Instagram post dulu. Misalnya kita membuat mendesain feed Instagram dengan ukuran persegi ya, atau tadi 1080 kali 1080. Atau bisa juga yang ini tadi ya, create a design, kemudian kita pilih ukurannya berapa. Misalnya karena persegi ya kita buat 1080 sama 1080. Nah, nanti juga ada ini ya, disebutkan Instagram post atau Facebook video ataupun lainnya. Nah, ini kita pakai yang Instagram post nih. Nah, setelah itu di aplikasi Canva ini sendiri, nah tadi ya seperti yang saya jelaskan, sebenarnya kita dikasih pilihan template ya. Kalau misalnya kita kesulitan mendapat ide untuk mendesain, sebenarnya kita bisa memilih template yang telah disediakan oleh Canva yang free. Ada juga yang pro, cuma ya tadi ya berbayar ya. Tapi yang free pun sebenarnya cukup banyak ya yang bisa kita pilih. Nah, ini bisa sesuai tema yang kita inginkan. Misalnya ini ada cukup banyak seperti ini ya. Ukuran-ukuran yang square atau persegi itu cukup banyak juga. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan jika ingin membuat desain-desain yang simple kayak gitu ya. Nah, tapi di sini nanti kita akan coba membuat desain poster sederhana saja gitu ya.
Nah, terus habis itu di Canva sendiri itu juga disediakan ini ya, fitur elemen. Nah, elemen ini nanti kita bisa memilih shape atau memilih line ataupun foto ataupun lain sebagainya itu bisa kita sertakan dalam desain kita. Nah, ini cukup banyak yang disediakan di desain free gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita nggak bisa gitu, maksudnya tidak ada skill itu sebenarnya cukup banyak yang diberikan di Canva ini. Dan kita juga bisa memasukkan fitur gambar ya ke dalam ukuran lingkaran atau ukuran persegi ataupun lain sebagainya. Ini disediakan di Canva. Kemudian juga kita bisa mengupload gambar. Nah, ini juga kita bisa mengupload dari komputer atau dari HP itu juga bisa. Video juga bisa, tapi nanti outputnya jadinya video ya. Terus teks juga bisa. Nah, ini nanti kita juga disediakan banyak font ya. Termasuk juga template ini kan cukup banyak yang free juga dan cukup menarik ya. Itu juga bisa kita gunakan. Semisal kita kehabisan ide kayak gitu. Kemudian ini background, kalau kita butuh background di bagian desain kita, nah ini juga cukup banyak yang disediakan yang bagian free. Nah, kemudian di bagian atas juga ini ada file ya. Tadi ketika kita ingin memberi margin pada area desain yang akan kita buat, nah itu kita tinggal pilih margin ini gitu ya. Kalau ini kan belum terlihat. Nah, kalau misalnya sudah kita klik margin, show margin, nah ini nanti akan terlihat marginnya sehingga kita akan fokus membuat desain di bagian area tengah ini. Jadi tidak sampai ke terlalu tepi seperti itu. Kemudian juga nanti di bagian ketika kita ingin masukkan tulisan, nih ya. Nah, ini kita bisa memilih nih fontnya. Fontnya itu ada cukup banyak ya yang bisa kita gunakan. Nah, tadi kan sesuai yang saya jelaskan sebelumnya ya, kalau bisa maksimal dalam satu desain itu cukup 2 atau 3 font saja. Nah, mungkin di sini saya akan menggunakan font yang digunakan di ini ya, MyLab ya, yaitu dengan menggunakan Clever Display sama Montserrat. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain ingin menggunakan juga enggak apa ya. Jadi ini saya nanti akan menggunakan Clever Display. Nah, ini itu juga kita bisa memilih bold ataupun italic ya. Dan untuk font sendiri ini juga banyak efek yang disediakan ya. Kita bisa kasih glitch. Jadi ada bayangan di belakangnya ya, bayangan ungu dan hijau seperti glitch gitu. Terus juga ataupun shadow biasa gitu ya. Ataupun yang hollow ini juga bisa kayak gitu. Ya sebenarnya sepintar-pintarnya kita aja ya mencari pilihan desain yang free itu. Dan kita juga bisa memberi warna. Misalnya kita mau kasih shadow yang berwarna lain. Nah, itu bisa ini ya. Berwarna biru. Nah, nanti bisa belakangnya muncul ada background birunya kayak gitu. Nah, terus kalau kita memberi gambar pun di Canva ini juga ada tersedia ini ya, apa namanya, mengedit gambar. Nah, ini misalnya kita memberi gambar, itu pun juga bisa ya kita mengeditnya. Nah, ini ya kalau misalnya Pro itu, Canva yang Pro nanti kita ada dikasih fitur background remover. Nah, ini kita bisa menghapus background biru ini misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di Pro itu sebenarnya banyak fitur-fitur yang bisa digunakan dan bisa bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya free, ya enggak apa-apa gitu, free aja, tapi nanti kita maksimalkan yang free itu dengan mengutak-atik kayak gitu. Kemudian juga ini yang free pun sebenarnya juga disediakan banyak ini ya, fitur misalnya glitch, jadi gambarnya nanti akan berubah seperti ada blitz-nya atau bayangannya seperti itu, meskipun hanya dengan free kayak gitu. Ataupun filter biasa ini juga cukup banyak pilihannya ya. Nah, mungkin itu pengenalan awal dulu. Nah, sekarang kita akan mulai ini ya, mendemo untuk membuat desain sederhana.
Jadi nanti mungkin PR yang akan diberikan adalah membuat poster kegiatan gitu ya, kegiatan BSMI. Terserah mungkin Bapak Ibu ingin membuat poster seperti apa gitu ya, apakah sunatan massal atau bakti sosial ataupun lainnya. Nah, nanti kita akan membuat bersama gitu ya. Apakah Bapak Ibu sudah siap ya? Jika sudah siap, kita akan mendesain bersama-sama ya. Nah, sebelumnya tadi ya, jika kita sudah membuka lembar baru, kemudian kita memberi margin, setelah itu kita masukkan judul acara yang akan kita buat ya. Misalnya apa? Misalnya hitanan massal gitu. Hitanan massal. Hitanan massal BSMI. Nah, ini tadi saya pilih font Play Fair Display. Kemudian saya buat ukurannya supaya cukup ya. Hitanan massal BSMI. Nah, ini judulnya. Oh, ini judulnya adalah workshop ya, workshop hitanan massal. Misalnya seperti ini. Saya kecilkan. Ini sambil dilakukan nggih Bapak Ibu. Boleh. Nah, setelah itu kita membuat bagian ini ya, kita kasih gambar pemateri. Nah, di Canva yang free ini sendiri pun kita bisa memasukkan frame ya pada pemateri kita. Ini saya membuat frame-nya itu lingkaran. Nah, ini saya letakkan di bagian tengah atau terserah misalnya kanan ya. Terus kita upload gambar, misalnya diberi gambar nih ya. Nah, jadi kalau frame itu tadi kita bisa memasukkan gambar ke dalam frame. Beda dengan kalau misalnya shape biasa ya. Kalau shape biasa itu ya hanya warna saja yang muncul, satu warna gitu. Satu warna gitu ya, kita bisa pilih. Tapi kalau kita pilihnya itu frame, nah itu kita bisa memasukkan gambar, tinggal di drag aja ya ke dalam frame yang kita pilih. Ya, ini tadi misalnya saya ulangi ya. Nah, ini kan kita pilih frame lingkaran ya. Kemudian kita ingin memasukkan foto pemateri. Nah, tinggal kita upload gambar yang kita mau. Nah, ini kan nih kita taruh di sini ya misalnya. Nah, itu kita bisa drag ke bagian area frame tadi. Dan kita bisa sesuaikan ukurannya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, karena ini kan mungkin karena background-nya putih ya enggak apa-apa. Nanti kan ada background di belakang ini ya, jadi biar bisa terlihat. Nah, selanjutnya kita kasih background belakang ya. Ini misalnya saya pilih ini ya, yang free. Nah, ini misalnya. Nah, ini seperti ini ya, gambaran abstrak gitu. Nah, ini kita bisa pilih transparannya. Jadi supaya tidak terlalu abu-abu, kita pilih, bisa kita kecilkan ya. Jadi hanya samar-samar aja. Ini saya 11. Nah, sebenarnya banyak ya pilihannya di free ini. Kita bisa pilih ini ya, Grunga. Nah, ini juga bagus-bagus ya. Bisa kita gunakan.
background-nya. Nanti tinggal diganti transparannya aja. Gitu. Kalau yang ini. Terus juga kita bisa pilihannya wall. Kalau misalnya kita mau seperti dinding gitu ya, untuk background belakangnya, ini kita bisa pilih ya. Misalnya bata. Nah, gitu. Ataupun ya yang lainnya ya terserah kreativitas masing-masing. Nah, saya pilih yang ini misalnya. Setelah itu kita kasih bagian tanggal acara ya. Ini kita misalnya kita pilih shape kotak ya. Nah, ini kita bisa perpanjang ya. Dan kita bisa pilih warnanya. Dan warna yang disediakan di Canva ini juga biasanya menyesuaikan dengan warna yang pernah kita pakai di dalam desain kita gitu. Kalau tadi kan background-nya warna abu ya. Jadi ada warna abu yang disediakan juga, ataupun gambar pemateri kan menggunakan baju hijau. Nah, ini juga bisa muncul warna hijau kayak gitu. Nah, karena tadi kita BSMI, jadi kan kita pakai tone warnanya BSMI ini. Misalnya tadi kita menggunakan warna ini ya. E70101. E70101. Nah, ini ya merah misalnya. Nah, terus kita kasih nama pemateri. Misalnya Dokter Anang. Anantri gitu ya. Nah, kita pilih fontnya kan tadi nggak boleh banyak-banyak ya. Kita pilih Montserrat nih. Nah. Kemudian kita letakkan di bagian kotak pemateri. Nah, nanti ukurannya pun bisa kita sesuaikan ya. Nah, ini untuk pematerinya ya, kita tambah misalnya pemateri. Nah, terus kita kasih, ini kan bagian judul ya, kita kasih bagian subtemanya, misalnya apa? Kita letakkan tanggal kegiatan ya, misalnya Ahad 26 September 2021. Nah, ini kita desain kalau bisa jangan sampai melebihi margin ya. Terus juga pukul misalnya kemudian untuk tempatnya kan karena masih via Zoom ya. Kita buat ini aja. Bagian pendaftaran ya.
Misalnya kita kasih format pendaftaran ya. Nah, salah satu kelebihan Canva yang free juga, ini tuh kita bisa pilih ya, kita mau di tengah atau di left ataupun di right, itu kita bisa pilih. Kemudian juga kita bisa pilih ini ya, spacing-nya antar huruf ataupun ini kalau jadi agak longgar ya. Ataupun juga antar ini kalau misalnya kita enter ya. Nah, ini bisa kita naikkan ataupun misalnya ini terlalu mepet bisa kita berikan spasi yang agak panjang ya, agak besar kayak gitu. Nah, ini misalnya segini terus kita juga bisa kecilkan ukurannya. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus kita beri ketentuan misalnya gratis. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah jadi ya inti dari poster yang ingin kita kita share gitu. Tapi kalau untuk membuat lebih menarik lagi, mungkin kita butuh identitas ya, identitas dari acara ini itu siapa yang menyelenggarakan gitu. Jadi kita kasih identitas, misalnya karena ini kan BSMI ya, kita beri logo BSMI. Nah, ini kita letakkan kalau bisa di bagian ya ini ya di dalam margin ini. Karena kalau nanti di luar jadinya terlalu pinggir ya. Ini saya letakkan di bagian tengah. Saya sesuaikan ukurannya. Nah, ini juga di Canva ini ya dikasih garis-garis untuk menyesuaikan dari Canva-nya ini. Jadi memudahkan kita kalau ini kurang simetris. Nah, itu dikasih arahan. Terus juga kita bisa kasih identitas ini tuh siapa yang menyelenggarakan. Misalnya kita dari BSMI Kota Malang ya. BSMI Kota Malang. Nah, kita bisa letakkan di bagian bawah. Ini ya. Kita copy juga untuk kontak person ya misalnya. Nah, ini di Canva ini juga disediakan, misalnya kita mau nyari logo Instagram ya, ini disediakan. Kita bisa pilih di bagian elemen, kemudian kita tulis saja Instagram ikon ya, ikon. Nah, ini akan muncul ketika kita pilih. Nah, ini misalnya saya pilihnya warnanya hitam putih ya. Nah, ini kita drag ke bagian sini. Juga misalnya WA ya, atau kontak personnya tadi, WhatsApp icon. Nah, ini kita bisa pilih yang free gitu ya. Jadi yang free pun juga lumayan ya fitur-fitur yang disediakan. Nah, ini. Misalnya saya pilih ini ya, karena hitam putih. Nah, ini pun kita bisa mengubah warnanya ya. Misalnya, oh ini warnanya abu-abu. Saya ubah aja biar sama, misalnya warna hitam ya. Nah, ini bisa ganti warna juga. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Kita letakkan di bagian sini. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat grup ya pada desain kita.
Ini saya buat grup untuk bagian ini ya. Nah, ini kita pilih yang 3 ini. Nah, ini kita bisa grupkan. Nah, jadi kalau misalnya nanti pindah, bisa kita pindah. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini kan acaranya via Zoom ya, kita bisa tambahkan juga logo Zoom ya, Zoom meeting misalnya. Kita pilih ini misalnya. Dan misalnya ditayangkan di YouTube ya. Nah, ini juga kita bisa memilih ya, ini misalnya. Nah, karena ini kan bagian yang penting, ini kita bisa kita kasih bold ya. Ataupun fontnya dibesarkan. Nah, contohnya adalah seperti ini, nggih. Nanti ini juga tinggal kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh dari desain yang sederhana ya, terkait acara. Mungkin kalau menurut kita masih kurang ramai ya. Ini juga kita bisa tambahkan elemen-elemen yang ada nih di Canva sendiri ini menyediakan banyak elemen ya. Selain kotak tadi. Dan ini saya carikan, misalnya saya mau kasih shape ya, untuk background bagian kanan kiri ya. Ini saya beri shape ini, gelombang. Nah, saya sesuaikan warnanya dengan tone yang lain. 8F 0100 8F 0100. Ini warnanya kita bisa ubah 8F 0100. Nah, ini ya misalnya. Nah, kita copy bagian tepi atas. Nah, contohnya adalah seperti ini, nggih, Bapak Ibu. Contoh yang sangat sederhana ya untuk mendesain. Oh ya, ini kan karena mungkin background-nya putih ya. Kita tambahkan ini di belakangnya ya. Shape yang ukuran yang sama, kita letakkan di bagian gambar pemateri. Nah, Canva ini juga kita bisa atur posisinya ya. Jadi bisa kita backward gitu ya, di belakang gambar. Nah, contohnya seperti ini. Nanti tinggal kita sesuaikan. Nah, ini saya warnanya saya mau ganti warna abu. Nah, contohnya seperti ini. Nanti tinggal kita geser. Ini juga kita bisa grupkan ya supaya ketika berpindah bisa pindah bareng-bareng. Nah, ini
Tapi ketika sudah di grup nanti konsekuensinya ini tidak bisa ngedit satu persatu, harus di ungroup ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah desain yang sangat sederhana ya. Kalau misalnya kita mau membuat suatu acara. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Ya, terima kasih Mbak Uci telah memberikan kursus singkat ya Mbak dengan desain sederhana. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh, ini ada kolom chat Mbak di HP. Pada menu HP mungkin yang ditanyakan elemennya itu di sebelah mana ya Mbak? Itu. Oh iya. Mbak, kalau di HP ada di bawah gitu ya. Di bagian bawah atau gambar apa ya? Plus gitu ada biasa ya kalau dipencet. Ya, mungkin karena layar HP kan terbatas ya Mbak. Jadi berbeda mungkin tampilannya dengan yang ada di PC gitu. Oke, terjawab ya Mbak Yanti. Ada tanda plus mungkin yang bisa diklik di sudut HP sebelah kiri mungkin atau sebelah kanan ya Mbak Uci ya. Jadi dipilih terus akan memunculkan beberapa pilihan-pilihan mungkin kayak template, elements, upload, text dan sebagainya gitu ya Mbak Uci ya. Iya benar. Ya. Oke, sampai di sini mungkin yang lain yang ingin bertanya silakan. Oke, di sini ada lagi Mbak Uci dari Zulfiana. Saya izin bacakan ya Mbak. Maaf ingin bertanya untuk menghapus background di belakang foto. Tadi tolong bisa dijelaskan ulang Mbak Uci. Ya. Oh, belakang foto. Oh. Ya, mungkin drag itu ya Mbak, frame-frame itu Mbak. Oh, drag ya. Jadi kalau menghapus background, kalau di Canva yang free itu belum bisa ya, karena harus pro ya, atau background eraser itu. Tapi kalau misalnya kita mau memasukkan gambar ke shape atau ke frame itu bisa ya. Jadi tinggal kita pilih bagian elemen ini, pilih yang bagian frame ya. Biasanya ada di bawah. Nah, ini yang ada gambar pemandangan. Nah, ini kita bisa pilih bentuk apapun. Misalnya saya mau pilih yang ini juga bisa ya. Nah, nanti kalau sudah muncul di layar, kita tinggal pilih upload gambar. Misalnya gambar ini ya. Nah, nanti tinggal di-drag aja ke bagian ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan ukurannya. Seperti itu. Sebenarnya sangat mudah ya kalau di Canva ini. Tapi kalau untuk menghilangkan background, kalau yang free belum bisa ya. Jadi bisanya kalau pro, nanti pakai ini, background remover ini. Seperti itu. Ya, saya juga punya solusi Mbak Uci untuk sharing saja. Kalau background eraser itu atau remover itu biasanya menggunakan aplikasi lain, Mbak. Oh iya. Ada App Store ya yang mungkin bisa menghapus background di belakang, terus nanti tinggal di-upload di Canva-nya gitu Mbak Uci. Jadi menggunakan dua aplikasi kalau memang sekreatifnya kita seperti itu ya Mbak. Iya benar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari itu juga ada di ini ya App Store itu ada background remover juga kalau nggak salah, atau background eraser ya. Kalau saya dulu pakai itu. Nah itu nanti tinggal di-download aja di aplikasi di App Store. Kemudian nanti kalau kita ingin menghapus background, ini misalnya background coklatnya mau dihapus menggunakan aplikasi background eraser itu bisa. Nanti di-save PNG, terus habis itu baru di-upload di Canva kita itu bisa. Tapi ya caranya jadi manual gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau berusaha. Oh, berusaha Mbak, betul Mbak. Dan ingat formatnya itu dalam bentuk PNG ya Mbak Uci, bukan JPG, karena kalau enggak pasti background-nya di belakang itu walaupun kita sudah hapus, tapi formatnya JPG masih tetap ada ya, kotak-kotak gitu Mbak. Iya benar, nanti kalau di save formatnya adalah PNG ya, jangan JPG, karena kalau JPG tadi benar ya kata Pak Ihsan, nanti jadinya malah
nggak terhapus yang kita hapus tadi. Yes. Seperti itu. Yes, terima kasih Mbak Uci jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi Mbak dari Hanifa. Iya. Saya mau bertanya, untuk logo atau sponsorship sebenarnya ada ukuran khususnya nggak Kak? Untuk mungkin pada saat masuk dragnya ke kalau logo itu setahu saya itu tergantung ya. Kalau bisa ya yang tampak gitu, yang maksudnya terbaca gitu. Kalau misalnya sponsorship tergantung sponsornya. Biasanya kalau sponsor itu minta logonya dibesarkan. Kalau misalnya dia memberi sponsornya tinggi gitu ya, besar gitu, biasanya minta logonya agak dibesarkan. Jadi biasanya tergantung dari pihak donaturnya ya. Tapi yang penting kalau bisa juga jangan besar-besar yang sampai menutupi semua layar gitu, jangan. Jadi kalau bisa ya sekelihatnya, seproporsionalnya dari desain kita, kayak gitu ya. Seperti itu sih. Kalau untuk ukurannya ya, kalau misalnya nggak apa ya, maksudnya sama tanpa harus ada perbedaan ya, kalau bisa disamakan. Tapi kalau misalnya ada kan beberapa sponsor tuh yang mungkin nyumbangnya banyak ya, jadi bisa dibesarkan, itu juga enggak apa-apa. Yang penting proporsional dengan desain kita, jangan sampai logo ini malah lebih besar daripada pemateri, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Uci jawabannya. Kembali Mbak, ada yang bertanya melalui via chat Mbak. Ada yang kelewat kayaknya. Kak Uci mau tanya terkait dengan font tadi yang ada shadow-nya. Itu pilih yang mana ya Mbak? Afwan kelewat. Oh iya, ini ya. Jadi misalnya kita pilih teks ini ya, terus add heading atau subheading, terserah ya. Nah ini kita pilih misalnya apa? Workshop ya, workshop. Nah ini tinggal kita pilih fontnya, terserah kita. Misalnya mau pilih yang apa? Husar bold ini tah. Ini ya, misalnya contohnya ini. Nah, kita bisa kasih efek ini. Ini pun pilihannya banyak, ada shadow gini ya. Itu pun juga bisa kita ubah ya derajatnya. Nah, ini bisa sampai 69. Nah, ini agak jauh jaraknya ya. Ataupun direksinya ini bisa kita ubah mau kemana gitu ya derajat ininya. Jadi sangat mudah sebenarnya di Canva ya. Kemudian juga kita misalnya mau kasih blur. Nah, itu juga bisa. Transparannya juga bisa kita atur, mau transparan berapa. Kalau semakin besar biasanya semakin sesuai warna ininya. Nah, ini juga kita bisa pilih warnanya ya, misalnya kita warna pink ya. Nah, nanti akan warna pink gitu untuk shadow-nya. Itu kalau bagian shadow. Nanti kalau misalnya bagian hollow ini juga beda lagi ya. Nah, ini nanti tinggal kita sesuaikan aja ketebalannya atau lainnya. Nah, ini bridge juga bisa kita pilih dan warnanya pun juga bisa kita pilih ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan seperti itu. Jadi di bagian efek ini ya. Kalau saya biasanya pakai shadow aja. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Uci sudah menjawab ya. Di sini ada saran Mas Nugraha ya Mbak Kak Uci ya. Tadi kalau kita background eraser menggunakan tambahan aplikasi, ternyata ada tambahan informasi dari Mas Nugraha kalau mau hapus background secara tanpa aplikasi itu bisa menggunakan background online Mbak di website. Jadi ya saya pernah mencoba itu. Jadi langsung di web www.backgroundonline begitu ya Mbak ya. Nah itu bisa menghapus background latar dengan tanpa aplikasi. Nah di sini ada lagi beberapa pertanyaan Mbak dari Mas Hafiz. Pertanyaannya ada dua ya Mbak. Pertama, Dok Uci untuk Canva Authority
berapa ya biayanya dibanding yang biasa. Oke, pertanyaan kedua, untuk Canva, apa jenis font itu hanya bisa pakai yang ada di Canva atau dia otomatis detect font yang terintegrasi di seperti sistem Forma? Wah, ini pertanyaannya teknis banget, Mbak Uci. Silakan dijawab, Mbak Uci. Iya, kalau untuk biaya tadi sudah dijawab sama Pak Idam ya. Jadi sekitar kalau nggak salah 700 nggih, kalau misalnya mau yang pro kayak gitu. Dan fitur yang disediakan ya jauh lebih banyak ya. Misalnya seperti tadi elemen aja tuh kalau kita pilih misalnya mana ya? Nih ya gambar-gambar ini kan yang pro jauh lebih menarik ya dibandingkan yang free kayak gitu. Tapi sebenarnya ya pintar-pintaran kita ya kalau kita mau nyari yang free tapi cukup menarik itu juga bisa sebenarnya. Tinggal cari kata kuncinya saja kayak gitu. Tapi intinya kalau yang pro jauh fasilitasnya memang lebih banyak. Terus juga termasuk tadi ya background remover itu cukup bermanfaat ya di aplikasi Canva. Jadi kita tidak perlu menghapus background gitu. Biasanya untuk mengedit foto seperti ini ya gambar itu kalau kita punya background remover itu yang bagian hijau ini bisa hilang seperti itu. Jadi kita dapat bagian burungnya aja ini bisa kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau pro itu manfaatnya, tapi ya berbayarnya cukup banyak. Gitu. Kalau untuk yang pemula seperti kita. Nah, terus kalau untuk fontnya yang saya tahu biasanya hanya disediakan dari Canva-nya. Tapi pun dari Canva-nya ini cukup banyak ya font yang disediakan. Seperti kita mau scroll ke bawah itu sebenarnya cukup banyak. Ini ya contohnya. Cukup banyak yang disediakan dari Canva-nya. Kayak gitu. Tapi kalau yang dari komputer kita itu enggak otomatis masuk seperti itu. Yang setahu saya ya. Nah, ini contoh yang pro itu yang pro juga disediakan font-font yang menarik ya sebenarnya. Tapi ya kembali lagi sih saya jago-jagonya teman-teman di sini ya untuk memilih font yang pas kayak gitu. Kalau bisa font yang dipilih itu yang masih satu keluarga ya, jangan berbeda jauh karena juga kalau misalnya berbeda jauh 2 atau 3 font itu juga malah membuat bosan audiens seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Kayaknya ada suara sumbang. Mohon izin, saya tadi terlempar dan tidak menjadi co-host lagi untuk mute. Ya, mohon izin ya Mas Hafiz ya. Oke, tadi sudah sangat jelas ya jawaban dari Mbak Uci, Mas Hafiz. Apakah dari peserta di sini ingin bertanya secara langsung mungkin? Silakan. Karena pertanyaan melalui chat sudah oke. Di sini Mas Ulil ya. Mbak, bisa dijelaskan kembali Mbak terkait dengan margin. Oh, enggak, Pak. Jadi kalau margin ini sebenarnya bisa kita munculkan di bagian ini ya, Pak ya. File, kemudian show margin ini. Nanti akan muncul margin kita. Kalau misalnya tidak dimunculkan, takutnya nanti ketika kita mendesain terlalu mepet ke bawah, apa ke pinggir, kayak gitu. Tapi sebagai pemula bisa kita tambahkan show margin ini. Nah, nanti akan muncul titik-titik garis ya, sehingga kita mendesainnya ya di bagian ini saja, kayak gitu. Oke. Sudah siap katanya Mas Lil ya. Gitu. Oke, yang lain apakah masih ada pertanyaan? Tadi kalau untuk margin ya Mbak, ini kan cuman ya Mbak, Egi margin ya Mbak ya, untuk kepentingan Egi saja Instagram ya Mbak. Berarti bisa Twitter, bisa Facebook ya, yang lainnya Mbak ya kiranya. Iya. Mbak, ada pertanyaanku Mbak, apakah desain dari Instagram ini mungkin bisa kita copy pastekan, misalnya kita nggak mau desain ulang lah Mbak, kita mau desain itu kembali ke dalam bentuk poster. Gimana Mbak ya proses
transfernya gitu Mbak di melalui Canva. Oh, nggih. Oke. Nah, itu. Jadi kalau free itu nggak bisa ya. Kalau free, saya pernah nyoba juga. Kalau misalnya ini saya kopas gitu ya, saya kopas semua, kemudian saya pindah ke apa namanya halaman baru ya. Nah itu ternyata nggak bisa gitu, nggak bisa. Kita misalnya mau ubah ukuran yang lain ya. Nah itu ternyata nggak bisa kalau pada Canva yang free. Jadi ternyata emang harus ketika kita mau pindah ukuran itu menggunakan Canva yang Pro seperti itu. Oke, berarti itu catatan lagi ya Mbak. Ya. Tidak. Jadi Oh. harus dipastikan ketika kita ingin mendesain mau ukuran yang seperti apa kayak gitu. Berarti akan makan waktu juga ketika misalkan kita mau desain poster disuruh juga desain Instagram, wah 2 kali desain Nggih. Waduh, nggak apa-apa deh. Ayo yang mau bertanya lagi silakan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci. Nama saya Ardi, perwakilan BSMI Kabupaten Jember. Izin menanyakan, Mbak, ada 2 pertanyaan beliau. Yang pertama, apakah aplikasi Canva bisa diakses tanpa adanya layanan internet? Yang pertama. Yang kedua, pada saat kita menggunakan desain yang telah disediakan Canva, apakah tidak menjadi masalah di lain waktu? Apakah cukup jelas, Mbak Uci? Oh iya, Pak. Monggo ditanyakan, monggo dijawab. Nggih. Jadi kalau enggak salah Canva ini bisa sih Pak offline. Saya belum pernah nyoba yang offline, tapi kalau enggak salah bisa ya offline kayak gitu. Cuma ya nanti bisa dicoba aja kalau misalnya offline itu apakah tersimpan atau tidak kayak gitu. Setahu saya bisa, ada yang mengatakan bisa gitu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain pernah nyoba saat offline kayak gitu. Terus habis itu pada saat menggunakan desain dengan Canva ya, apakah tidak menjadi masalah di lain waktu? Mungkin ya ini ya, kalau kita buka template itu sebenarnya ada contoh-contoh poster yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Jadi mungkin kalaupun karena ini kan terhubung online ya, mungkin poster yang kita gunakan pun ya mungkin ya bisa masuk ke sini gitu. Tapi kalau saat sejauh yang saya buat poster sih belum ada yang punya saya kayak gitu ya. Jadi ya semoga tidak ada masalah kayak gitu. Yang penting kalau bisa pakai akun yang sama aja gitu. Jadi pakai akun kita gitu supaya tidak disalahgunakan oleh orang yang lain. Seperti itu mungkin. Ya, ini terkait dengan privasi ya Mbak Uci ya. Kan desainer juga punya punya ini jati diri dalam mendesain gitu. Oke, kalau memang ini ya Mbak, ini karena sudah pukul 11.30, kalau waktu Wita 11.30 sudah setengah 12 ya Mbak ya. Kalau mungkin waktu di bagian Jawa ya itu sudah pukul 10 ya Mbak ya, setengah 11 ya Mbak. Iya, setengah 11 Pak. 11 ya Mbak. Atau kalau begitu Mbak, apakah Mbak Uci ingin melanjutkan materinya dulu Mbak sebelum membuka sesi pertanyaan berikutnya? Ini mungkin ada sekedar mau diperlihatkan Mbak Uci, silakan. Oke, mungkin ini saya share-share sedikit ya terkait contoh-contoh yang pernah saya buat gitu. Ya, ini pun sebenarnya pakai yang free itu juga kita bisa maksimal kalau kita bisa tahu caranya gitu. Nah, ini contoh yang free aja bisa membuat poster yang sederhana seperti ini gitu. Asalkan kita bisa mencari tadi ya fitur-fitur yang tepat. Nah, seperti ini. Yang penting dan ini ya semuanya itu tergantung pandangan kreativitas masing-masing. Jadi yang terpenting dari desain itu kalau bisa proporsional ya. Jadi jangan terlalu pokoknya apa yang mau kita tunjukkan itu ya itu yang menjadi fokus utama. Jadi yang fontnya besar ataupun yang diwarnakan seperti itu. Tapi yang mungkin tidak terlalu menjadi fokusan utama bisa dikecilkan. Dan di aplikasi Canva itu sendiri itu sebenarnya juga ada ini ya, ada
fasilitas untuk saat kita bisa menambahkan animasi ya. Jadi misalnya kita beri animasi pada desain kita ya. Nah, nanti ini ya, kalau yang free sekalipun tuh ada fasilitas ini ya. Jadi bisa kita gunakan. Nah, ini misalnya saya pilih foto zoom ya. Nah, nanti itu pun kita bisa download. Kita download misalnya ini page 16 ya. Nah, nanti kita download dengan format MP4 ini ya. Nah, ini. Nah, nanti ketika kita download, maka hasilnya pun menjadi MP4 ini gitu. Dan itu ketika kita ingin membuat desain di feed Instagram kita misalnya, mau seperti itu juga cukup menarik ya. Jadi orang lain yang melihat feed kita, wah ternyata gerak. Nah, itu juga cukup membuat menarik audiens gitu. Jadi di Canva ini kita disediakan fasilitas untuk membuat desain kita itu menjadi teranimasi seperti itu. Ya mungkin nanti bisa dicoba sama Bapak Ibu ya kalau misalnya ingin buat feed yang menarik dan bisa dianimasikan. Nah, itu juga lebih baik seperti itu. Ya mungkin itu tambahannya, Pak. Ya, biasanya memang orang itu akan lebih tertarik, Mbak, kalau misalkan desainnya itu ada gerak-geraknya, Mbak. Iya benar. Sama kalau misalkan kecerahan warna gitu ya, Mbak ya. Jadi lebih eye-catching gitu, Mbak, untuk para audiens untuk membaca atau melihat informasi tersebut apa yang kita setelah posting. Oke, itu tadi sekedar tambahan ya, Mbak, terkait dengan animasi ya, Mbak, fitur animasi di dalam Canva. Mungkin Mbak ya, yang terakhir itu setelah ini proses untuk outputnya, Mbak, gitu ya, Mbak ya. Men-save mungkin tadi sudah ya, Mbak, kalau nggak salah ya. Oh iya, output ya. dari ini ya. Ya gitu. Jadi bisa berikan sedikit, Mbak, terkait dengan itu. Ini misalnya setelah kita mendesain ya, terus kita ingin mendownload ini. Nah, ini hanya kita pilih bagian download ini saja gitu ya. Nanti kita sesuaikan, misalnya kita mau bentuk PNG atau JPG gitu ya. Yaudah kita pilih yang bagian PNG. Terus misalnya kita mau pilih halaman yang satu aja. Nah, ini kita klik yang halaman satu aja. Terus habis itu kita download. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya aplikasinya. Terus kalau misalnya ini tadi saya nyoba misalnya pakai ini ya, animasi. Ini saya download halaman 2 ya. Nah, ini juga formatnya diganti yang MP4. Nah, nanti tinggal kita download aja. Nanti ketika hasilnya download kita ya, jadi bisa gerak-gerak seperti itu. Yes, sampai pada proses output juga diperkenalkan oleh Mbak Uci. Sampai di sini mungkin masih ada, saya membuka sesi pertanyaan lagi kalau misalkan ada yang masih kelewat atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Mas Ihsan. Oh, oke, Mas Hafiz, monggo, silakan. Mas Hafiz. Tadi yang contoh panjenengan tadi yang Alaxo tadi ya, itu kayak buat feed IG ya, buat carousel itu ya, next itu. Itu motongnya antara desain satu dengan desain yang lain tuh gimana, Dok? Biar presisi. Yang mana, Pak? Yang tadi buat contoh apa tadi itu yang ada gambar Al-Quran tadi. Nah, ini kan kayak nyambung dengan kalau di IG. Oh, ini ini kan ada gambar yang menyambung itu biar presisi di mana. Iya. Yang ini contohnya yang ini ya. Nah, ini sebenarnya ya ini kreativitas kita masing-masing aja ya. Jadi ini kan saya menggunakan yang free ya. Itu kita pilih aja ini. Kalau saya kemarin pilih
elements, terus habis itu bagian frame ini. Terus kita pilih yang mungkin tepinya ini ya, tidak terlalu kotak. Nah, terus kita sesuaikan, kita pilih bagian pinggir nih misalnya. Nanti kita sesuaikan ukurannya. Ini dibesarin juga nggak apa-apa. Nah, ini kita geser di bagian tepinya. Nah, tinggal kita kasih gambar misalnya supaya terlihat agak nyambung ya di feed. Kalau misalnya ini multiple feed ya. Nah, kita tambahkan gambar di sini misalnya. Nah, tinggal seperti ini saja, Pak. Nanti tinggal kita kasih misalnya biar ada kesan swipe up gitu ya, atau swipe left atau right. Nah, kita kasih ini. Kita kasih tanda panah misalnya. Nah, terus baru kita letakkan di bagian sini. Nah, jadi sebenarnya free saja pun bisa gitu ya kita gunakan asal kita mau coba explore lebih banyak. Seperti itu, Pak. Nanti misalnya kita mau sambungkan dengan slide setelahnya, seperti itu. Ya, kalaupun gambar yang ini juga sama ya, nanti kita tinggal kira-kira saja ukurannya yang tersisa ini berapa, terus kita sambungkan di bagian yang sini. Begitu, Pak, kalau saya. Ya, sangat menarik ya, Mas Hafiz ya. Iya, terlihat mudah tapi kayaknya sulit kalau kita praktek. Iya. Harus praktek nih kayaknya, harus praktek. Harus praktek ini. Maka oke, mungkin kita beranjak ke sesi penugasan ya, mungkin Mas Hafiz ya. Bagaimana sesi penugasan ini yang akan diberikan, dan insya Allah pada grup Telegram akan direview langsung oleh pemateri kita, yaitu Mbak Uci ya. Yang mengarahkan penugasan apakah Mbak Uci atau Mas Hafiz? Mbak Uci silahkan. Mbak Uci, monggo Mbak Uci. Penugasannya satu saja ya, Pak ya? Ya. Okay. Mungkin ini saja sih Bapak Ibu ya, mungkin bisa dicoba kita membuat poster yang sederhana ini. Jadi komponennya ya ada judul, kemudian kalau misalnya kita disamakan aja ya membuat poster acara ya. Terus habis itu tanggal acara, kalau misalnya ada tema acara boleh disertakan gitu ya. Terus habis itu pendaftaran, terus gambar pemateri, termasuk nama pemateri, dan kontak person ya atau identitas kita gitu sebagai pembuat acara misalnya. Terus dan yang lainnya mengikuti. Minimal ada komponen ini semua yang sesuai tadi kita demokan. Mungkin seperti itu saja, Pak. Oke, terima kasih Mbak Uci. Mungkin ada juga ya, kayaknya ini pertanyaan juga atau bagaimana Mbak? Sesi kolaborasi Mbak untuk desain itu. Yeah. Apakah memang memungkinkan penugasan akan dikontrol melalui sesi kolaborasi Mbak Uci? Kolaborasi, maksudnya bekerja sama gitu, Pak? Ya, kolaborasi desain gitu Mbak. Jadi Mbak bisa melihat pekerjaannya orang lain gitu Mbak. Atau bagaimana Mbak ya di Canva? Oh, nggih. Nanti ini aja ya, saya buatkan foldernya di Canva ini, nanti saya kasih linknya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa upload di folder yang saya kasih nanti. Ya, begitu. Sangat menarik Canva ini karena bisa langsung men-tracing ya Mbak. Karya kita ya Mbak melalui sistem kolaborasi. Silakan Mbak Uci untuk melanjutkan. Ya mungkin boleh sama 2 tugas ya Pak? Atau nggak tahu di mana Mas Hafiz? Boleh. Sama satu lagi tadi kan poster acara ya. Mungkin satunya poster sederhana aja, misalnya Bapak Ibu mau membuat quotes atau seperti apa. Nanti bisa kita lihat dan kita evaluasi. Misalnya ini poster sederhana gitu ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama tadi poster acara yang seperti ini, dan yang poster satunya lebih lebih fleksibel ya. Jadi poster quotes atau poster misalnya jualan atau seperti apa gitu ya. Enggak apa-apa. Mungkin itu saja, Pak. Ya.
Terima kasih Mbak Uci atas waktu dan kesempatannya. Ini kita masih punya waktu banyak ya untuk ini, mungkin masih ada setengah jam lagi sampai penutupan pukul 11 ya. Saya masih membuka sesi pertanyaan terakhir apabila ada yang ingin ditanyakan. Wah, ini ada saran dari Mas Hafiz untuk merumuskan ya, Pak. Ini Mas Iksan, Mbak Uci, DKK yang sering produksi desain bisa sharing merumuskan semacam panduan desain standar untuk BSMI. Ya, misal warna, font standar, dan lain-lain, atau menyediakan bahan atau template desain bagi teman-teman cabang. Banyak relawan desain BSMI, insya Allah habis workshop bisa dipandu ya, Mbak Uci dan Mas Hafiz ya. Bersama-sama kita membuat media ini, media BSMI terintegrasi dengan baik, Mas Hafiz, Mbak Uci. Ini kesadaran sosial kita semua, Mbak dan Mas ya. Insya Allah. Setelah ini mungkin akan ada workshop khusus untuk media, Mas. Untuk merumuskan hal itu, standarnya. Harapannya. Oke, oh di sini masih ada pertanyaan. Oke, Mbak Yanti ya. Selama mengerjakan Mbak Uci nanti boleh nanya-nanya ya katanya. Oh, nggih, boleh Bu. Nanti bisa japri saya nggih di Telegram atau di grup juga enggak apa-apa. Semoga saya bisa menjawab. Insya Allah. Di grup aja biar sama-sama ini Ya, sama belajar. Aja sama-sama belajar. Oh, nggih, Ya. siap. Kita jadikan grup Telegramnya itu Mas Hafiz sebagai grup anu ya Mas kayaknya grup belajar selama hidup ya, sepanjang hayat ya Mas untuk media ya. Jadi nggak hanya pada saat workshopnya berakhir gitu ya, kita terus belajar dan saling berkoordinasi di situ ya. Walaupun memang sudah banyak grup sebenarnya yang sudah bisa diinisiasi, tapi semoga ada keberkahan di grupnya itu. Oke, terus ada lagi Mbak, ini untuk rekaman Zoom Meet-nya bisa di-share atau bisa dilihat di YouTube kah, Kak? Oh iya, ini Mas Hafiz nih. Nanti insya Allah di-upload di YouTube ya. Ini linknya saya share di Telegram. Oke deh. Terus ada juga yang bertanya untuk tugas kapan terakhir dikumpulkan. Ya, kayaknya di Telegram kayaknya sudah dibahasakan ya. Tanggal berapa ya terakhir? Ya, karena Dokter Uci kan juga ada kesibukan, nanti biar dibatasi Selasa bisa dikumpulkan. Tapi setelah itu misalnya setelah tugas selesai mau diskusi soal desain, kan banyak juga nih teman-teman yang ahli, nggak apa-apa, misalnya Mas Ihsan ya, kemudian Mas Uki dari Semarang gitu. Banyak kan ya teman-teman ini bisa saling ngasih support ya di teman-teman lain. Masuk Dokter Uci kita harapkan bisa mendampingi teman-teman terus. Ya Dokter Uci ya bersedia ya di tengah-tengah kesibukan. Iya Pak, insya Allah. Insya Allah. Ada Dokter Idam juga, Mas Hafiz ya. Ini panutan saya ini. Ketua kita bersama ini. Dokter Idam. Insya Allah Dokter Idam akan melaksanakan menjadi pemateri di kegiatan workshop berikutnya ya, Mas Hafiz ya. Insya Allah, pekan depan. Insya Allah. Oke. Kalau memang sesi pertanyaan ini sudah nggak ada ya, hanya sekedar mengkonfirmasi kapan tugas berakhir dan apakah materinya akan di-upload ke YouTube atau linknya akan diberikan. Kalau memang sudah nggak ada ya, kita mungkin cukupkan Mas Hafiz atau seperti apa ya Mas? Ya nggak apa-apa. Oke. Oke, alhamdulillah. Jangan lupa ngisi absensi ya, presensi. Oh iya, lupa ya. Sama yang sesi kemarin. Mohon izin mengingatkan kembali teman-teman semua untuk mengisi presensi. Alhamdulillahirabbil alamin, tibalah sesi akhir ya, yaitu penutupan. Saya mengucapkan atau kami dari tim media ya, Humas khususnya saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Uci Putri ya yang telah memberikan ilmunya. Semoga berkah Mbak Uci, semoga selalu sehat ya Mbak. Terima kasih atas ilmu dan waktunya nanti ketika mau diganggu lagi terkait dengan penugasan yang Mbak Uci ya sampai hari Selasa. Mohon berkenan TikTokan selalu di Telegram Mbak untuk
ide-ide desain atau semacam masukan dan sebagainya. Terima kasih juga Mas Hafiz telah menginisiasi workshop media BSMI ini dari media Humas BSMI Pusat gitu ya, J. Semoga kegiatan-kegiatan ini sering diadakan Mas workshopnya agar teman-teman relawan dari seluruh Indonesia bisa ya punya keahlian skill ya, minimal satu cabang satu daerah itu ada personilnya ya yang jaga untuk media. Insya Allah. Oke, terima kasih. Mungkin jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta juga yang telah hadir. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk belajar bareng. Saya tutup atau kita akhiri dengan majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Dokter Uci mohon izin materinya bisa di-share di Telegram. Materinya. Oh, nggih. Nanti saya kirim ke Telegram ya, Pak. Ya. Sun. Langsung kirim tugas. Nah, langsung kirim tugas. Siap. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu. Terima kasih. Izin pamit juga Mas Hafiz. Saya. Ahlan, silahkan teman-teman. Selamat Ya. berakhir pekan. Selamat buat keluarga semuanya.